Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'ana lil mu'minin wa rahmah wa ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdulani. Asyhadu la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bizulam. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus bersyukur dan jangan pernah ada rasa bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus akan tambah dan terus Allah akan tambah. Karena memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahagia kita Allah yang menentukan. Maka dari itu, jika kita ingin bahagia, maka dimulailah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini Allah yang punya, akhirat Allah yang punya. Matahari, bulan, bintang Allah yang punya. Surga dan neraka juga Allah yang punya. Langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, matahari, galaksi, semua Allah yang punya. Manusia Allah yang punya. Diri kita Allah Subhanahu wa taala yang punya. Bahkan air mata yang keluar dari mata kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang milik kita. Maka dari itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan tangan, kita masih diberikan kedua kaki untuk berjalan, kita masih diberikan kedua telinga untuk mendengar, kita diberikan dua bola mata untuk melihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hati untuk merasakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan senyum, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan surga. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesemuanya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang nantinya mampu menolong kita. Tidak ada satupun manusia yang nantinya mampu memberi kita syafaat kecuali Dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Dia, manusia yang paling mulia. Bahkan Allah dan malaikat saja berselawat kepadanya. Siapa dia? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat sebanyak-banyaknya, sebisa kita, semampu kita, dan sekuat kita. Mudah-mudahan seperti itu juga lah, sebisa Rasul, semampu Rasul, sekuatnya Rasul akan memberikan pertolongan kepada kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Jangan pernah kita tinggalkan selawat, maka insya Allah Rasul tidak akan pernah meninggalkan kita di akhir nanti. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ciri-ciri wanita penghuni surga. Beberapa ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menciptakan neraka, tidak akan dibiarkan begitu saja. Tentu dan pasti akan ada manusia-manusia yang berpenghuni di dalam surga dan neraka. Maka dalam kesempatan yang baik ini,
saya akan menyampaikan ciri-ciri wanita yang akan menghuni surga. Ciri-ciri wanita yang akan bertempat di dalam surga. Apakah saudara-saudara kita, apakah kedua orang tua kita, atau apakah istri kita, atau anak perempuan kita, atau siapakah yang wanita-wanita ini? Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri wanita penghuni surga yang pertama adalah dia taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada suaminya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri. Dalam keluarga ulil amri adalah suami. Jika ada seorang wanita yang taat kepada Allah, dia patuh tunduk sujud kepada Allah, dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah, lalu meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia patuh tunduk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan suaminya, dia menghormati suaminya, dia menjaga perasaan untuk suaminya, dia menjaga lisannya untuk suaminya, maka yakin percaya kepada Allah, wanita ini dia akan menjadi penghuni surga. Akan menjadi penghuni surga. Wanita yang taat kepada Allah, Rasul, dan pada suaminya. Maka mari kita jadi wanita-wanita yang taat kepada Allah, Rasul, dan suami. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, wanita yang akan menjadi penghuni surga, yang kedua adalah wanita yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Dia senantiasa menjaga sholat 5 waktunya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena surga, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang wanita yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu, maka wanita ini pantas menjadi wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita boro-boro masuk dalam surganya Allah, boro-boro menjadi penghuni surganya Allah, sholat saja kita tinggalkan, sekarang tidak kita kerjakan. Mana mungkin manusia macam kita ini pantas masuk ke dalam surganya Allah? Karena memang Allah menciptakan surga hanya untuk orang-orang yang patuh, tunduk, taat, sujud, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang patuh, tunduk, sujud, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadiahnya adalah surga. Orang yang bertakwa akan Allah berikan senyum. Orang yang bertakwa akan Allah berikan hadiah. Orang yang bertakwa akan Allah murahkan rezekinya. Orang yang bertakwa akan dia hilangkan segala bentuk kesulitannya. Orang yang bertakwa akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan orang yang bertakwa akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang wanita yang senantiasa menjaga sholatnya karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, tidak meninggalkan sholatnya, maka wanita ini pantas masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan memang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu keluarga-keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sahabat pilihan yang dimuliakan Allah, wanita yang akan menjadi penghuni surga, ciri yang ketiga ini adalah wanita yang menjauhi perbuatan zina. Seorang wanita yang akan menjauhi perbuatan zina, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ketika ada seorang wanita, dia memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai, dia meninggalkan zina, dia menutup auratnya, dia menjaga perbuatannya,
maka pantas wanita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang menjauhi perbuatan zina. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak sekali kita lihat di sekeliling kita, di sekitar kita, wanita yang secara tidak langsung memberikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan kita. Bagaimana dan seperti apa? Kenapa seorang wanita itu mampu memberi perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan kita? Salah satu contoh adalah ketika seorang wanita tidak mampu menjaga tubuhnya, tidak mampu menutup dengan baik auratnya, maka di situ akan hadir zina mata. Ketika ada seorang wanita, dia mempertontonkan bentuk dan lekukan tubuhnya, dan pasti akan ada kaum lelaki yang memandangnya, yang melihatnya penuh dengan rasa. Maka pada saat itulah terjadinya zina. Maka sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi, kita hindari hal yang buruk ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang jauh dari perbuatan zina, dia pantas masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri wanita yang akan menjadi penghuni surga yang keempat adalah wanita yang sabar. Wanita yang tulus dengan kehidupannya, sabar dengan segala macam bentuk ujian dan cobaan yang Allah berikan padanya, sabar ikhlas dengan keadaan rumah tangganya, sabar dan ikhlas dengan suami dan anaknya, sabar dan ikhlas dengan ekonominya, sabar dan ikhlas dengan kehidupannya. Maka ketika ada seorang wanita yang memiliki hati tulus, ikhlas, sabar, maka wanita ini akan menjadi wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar atas ujian yang Allah berikan. Dia sabar atas cobaan yang Allah titipkan kepadanya. Dia tidak berburuk sangka. Dia tidak menyerah, melainkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah akan memberikan hadiah kepada wanita-wanita yang bersabar. Hari ini sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana batas kesabaran kita? Terkadang sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ujian yang diberikan Allah, kita marah, berkeluh kesah, marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita diberikan ujian di dalam rumah tangga, kita berkeluh kesah, kita berputus asa. Maka dari itu sabarlah. Maka orang yang sabar, Allah akan sayang kepada orang yang sabar. Dan ketika Allah sayang kepada orang yang sabar, Allah beri hadiah, hadiahnya surga. Sabar kepada suamimu, sabar kepada anak-anakmu, sabar kepada orang tua dan mertuamu, sabar kepada guru-gurumu, sabar kepada tetangga-tetanggamu, kepada jiran-jiranmu, sabar kepada saudara-saudaramu, sabar kepada keluarga-keluargamu, sabar kepada ujian dan cobaan yang Allah berikan, dan tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalian wahai wanita yang memiliki hati sabar, ikhlas dan tulus, kalian akan menjadi wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima, sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kelima, wanita yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah seorang wanita yang selalu memiliki prasangka yang baik. Dia tidak berburuk sangka kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang suami, di mana seorang suami ini mungkin kita katakan saja tidak patuh kepada Allah, maka apa yang dilakukan seorang istri? Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak marah-marah kepada Allah. Dia tidak protes apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika ada seorang wanita dititipkan kepada Allah, diberikan Allah anak mungkin yang bandal, anak mungkin yang jahat, mungkin anak yang bodoh, maka seorang wanita ini tidak berburuk sangka kepada Allah, malah berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan beri dia hadiah surga. Wanita ini akan menjadi wanita penghuni surga. Maka janganlah pernah kita berburuk sangka kepada siapapun, terutama kepada Allah. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wanita yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wanita yang selalu menutup aib keluarganya. Menutup aib keluarganya. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menutup aib keluarga kita, sedangkan aib diri sendiri saja kita belum bisa menutupnya? Apa salah satunya? Aurat kita. Padahal aib itu adalah keburukan, aib itu adalah kejelekan. Tetapi kita sering memperlihatkan aib kita, mempertontonkan aib kita kepada orang lain. Maka Allah tidak suka. Maka sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan aib keluarga kita, aib kita sendiri saja Allah tidak suka. Maka dari itu, para wanita, mari kita bersama kita menutup aib keluarga kita. Kita tutup kekurangan keluarga kita. Kita tutupi kekurangan suami kita. Kita tutupi aib anak-anak kita. Kita tutupi aib ibu kita. Kita tutupi aib mertua-mertua kita. Apa susahnya? Tinggal tutup mulut kita. Dan jangan pernah ceritakan keburukan keluarga kepada orang lain. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang wanita, mungkin seorang istri yang dia menjaga lidahnya, menutup aib keluarganya, tidak menceritakan keburukan suaminya kepada orang lain, tidak menceritakan keburukan suaminya kepada ibunya, tidak menceritakan keburukan suaminya, keburukan anak-anaknya kepada keluarga-keluarganya, maka wanita ini akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu wanita, mari kita berlomba menjadi insan pribadi yang terus senantiasa menutup aib diri kita sendiri dan menutup aib keluarga kita serta orang lain. Jangan pernah kita mengutarakan aib kita, aib keluarga kita, bahkan aib orang lain kepada orang lain. Tutuplah serapat-rapatnya, maka Allah akan tutup serapat-rapatnya aib kita sendiri. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, jika seseorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, taat kepada suaminya, maka katakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad. Begitu mudahnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, menjaga salat 5 waktu, menjauhi perbuatan
zina. Jadilah wanita yang sabar, ikhlas, tulus, senantiasa memiliki prasangka baik kepada Allah, Rasulullah, keluarga, dan menutup aib keluarga. Maka yakinlah kepada Allah, percayalah kepada Allah, sikoh kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 6 hal ini kita kerjakan, 6 hal ini kita lakukan, maka kita akan menjadi wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 ciri wanita penghuni surga. Mudah-mudahan apa yang kalian dengar, kalian jadikan amalan, kalian jadikan perbuatan, kegiatan sehari-hari untuk kita berlomba, untuk kita cepat-cepatan, untuk kita siapa yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar buat kita. Mungkin barangkali di antara kita belum taat kepada Allah, belum taat kepada Rasul, belum taat kepada suami, atau bahkan di antara kita suka mencaci maki suami kita. Maka rubah. Yang hari ini kita mungkin menjadi wanita belum senantiasa menjaga sholatnya, atau bahkan sholatnya bolong-bolong, rubah, mulailah untuk aktif menjaga sholat. Mungkin yang selama ini kita suka zina, menjadi pelakor, maka hari ini rubah, perbaiki. Yang selama ini kita hobinya marah-marah, marilah jadi wanita yang sabar. Yang hari ini kita senantiasa berburuk sangka kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami, kepada siapapun, maka mulailah untuk berbaik sangka kepada siapapun. Yang mungkin hari ini suka menceritakan keburukan suami, suka menceritakan keburukan anak-anaknya, suka menceritakan keburukan orang tua dan mertua, maka rubahlah. Maka kita akan menjadi wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian. Semoga menjadi iktibar dan pelajaran buat kita semua. Bil hifzi bil haq wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.